Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Bapak Alvaris Putra Alam, MPD. Kami di sini akan membahas tentang memahami strategi mengkomunikasi matematika. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Sani Birrohman, NIM T2018-7048, Munawaratul Jannah, NIM T2018-7056, Kutsiati Rofiko, NIM T2018-7061, Siti Rika Rizky Pratama, NIM T2018-7064, Haifa Subhan, NIM T2018-7076, dan Anissa Widya Astuti, NIM T2018-7076. Saya Haifa Subhan sebagai moderator, dan pemateri pertama akan dijelaskan oleh Siti Rika Rizky Pratama. Saya Siti Rika Rizky Pratama sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan mengenai subbab menulis matematika. Dalam menulis matematika terdapat 2 poin, yaitu yang pertama menulis dan menulis matematis, yang kedua strategi pembelajaran menulis matematis. Dalam menulis dan menulis matematis terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang akan menulis. Yang pertama, keterampilan menulis, yang kedua menulis matematis, dan yang ketiga proses menulis. Yang pertama, keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan lambang grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain yang mempunyai persamaan pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut. Dalam kegiatan menulis ini melibatkan 2 aspek, yaitu aspek isi dan aspek bahasa. Aspek isi berkenaan dengan masalah pengembangan topik ke dalam ide-ide yang relevan dan mengaitkan antar gagasan serta pengorganisasiannya. Dan kemudian aspek bahasa. Aspek bahasa berkenaan dengan atau berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan penggunaan tanda baca dan ejaan, penggunaan kosakata, penataan kalimat, pengembangan paragraf, pengolahan gagasan, dan pengembangan strategi tulisan. Yang kedua yaitu menulis matematis. Menulis merupakan bagian dari representasi mental. Representasi tersebut dapat dinyatakan secara internal maupun eksternal. Representasi internal adalah berpikir tentang ide matematis yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut. Sedangkan representasi eksternal adalah berpikir ide matematis yang dikomunikasikan dalam wujud verbal, gambar, grafik, tabel, diagram, dan benda konkret. Kemudian yang ketiga yaitu proses menulis. Curcio dan Nece menyatakan bahwa dalam menulis terdapat beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan dengan langkah yaitu brainstorming, pre-writing, writing, conferencing, revising and editing, publishing and sharing. Yang kemudian yang poin kedua yaitu strategi pembelajaran menulis matematis. Terdapat tiga subpoin, yaitu yang pertama strategi writing in performance text itu yaitu strategi pembelajaran yang dirancang dengan meminta siswa mendemonstrasikan dan mengkomunikasikan pemahaman matematis siswa melalui suatu tugas. Terus kemudian subpoin yang kedua yaitu implementasi strategi writing in performance text. Nah, dalam implementasi tersebut terdapat beberapa penerapan. Nah, di sini penerapan strategi writing in performance text dapat dilakukan dengan langkah-langkah ada 6 langkah sebagai berikut, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, mengorganisasikan siswa, memberikan tugas-tugas menulis matematis, membimbing penyelesaian tugas menulis matematis, mendemonstrasikan hasil tugas-tugas menulis matematis, dan mendokumentasikan hasil tugas menulis matematis. Nah, yang kemudian
Subpoin yang ketiga yaitu tugas-tugas menulis matematis dengan menggunakan strategi writing in performing text. Nah, tugas-tugas menulis matematis tersebut dirancang dengan menggunakan ranah kognitif taksonomi Bloom. Nah, yaitu yang pertama writing for knowledge, yang kedua writing for comprehension, yang ketiga writing for application, yang keempat writing for analysis, yang kelima writing for synthesis, dan yang keenam writing for evaluation. Saya akan memberikan contoh mengenai writing for application. Contohnya misalnya dalam tugas menulis matematis adalah itu menjelaskan bagaimana suatu konsep matematika berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi aplikasinya itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk writing for analysis, contohnya membuat rangkuman dari dua pokok bahasan. Nah, kemudian dibuatlah kesimpulan dari hubungan antara dua pokok bahasan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kutsiati Rofikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan tentang penjelasan pembelajaran dengan metode problem posing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru tentang materi pelajaran. Yang kedua, siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai bagaimana cara membuat soal atau masalah dan penyelesaiannya. Yang ketiga, yaitu siswa menanyakan hal-hal yang dirasakan belum jelas dari penjelasan guru tersebut. Siswa membuat soal sebanyak mungkin dari situasi masalah yang diberikan oleh guru dan mempresentasikannya di depan kelas serta menyelesaikannya. Yang kelima, yaitu siswa membuat soal atau masalah kembali kemudian menukarkannya soal tersebut dengan teman sekelas dan menyelesaikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonibir Rohman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penyelesaian matematika. Dalam mempresentasikan penyelesaian matematika harus menggunakan komunikasi yang efektif. Seperti apa komunikasi yang efektif tersebut? Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat dua aliran informasi antara presentator dan sama audien, dan pesan yang disampaikan oleh presentator harus tersampaikan kepada audien. Komunikasi efektif dalam pembelajaran harus didukung dengan keterampilan komunikasi dalam kegiatan presentasi. Komunikasi yang efektif dalam mempresentasikan penyelesaian matematika sangat berdampak pada proses pembelajaran tersebut. Keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif dapat dipelajari dan dikuasai dengan latihan rutin dan berkesinambungan atau secara terus-menerus. Keterampilan yang harus dimiliki dalam melakukan komunikasi efektif adalah keterampilan mendengarkan dan bertanya. Dalam presentasi, seorang mampu mendengarkan dengan baik dan para audien harus mampu mendengarkan dengan baik dan memahami dengan baik. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mereka pahami dan sesuai dengan materi apa yang disampaikan pada forum tersebut, sehingga tujuan utama dari presentasi atau komunikasi itu tercapai. Menurut CTM, seorang calon guru matematika harus mampu mengkomunikasikan pikiran matematikanya dengan baik kepada audien atau siswanya dengan indikator-indikator. Pertama, mengkomunikasikan pikiran matematika secara koheren dan jelas. Kedua,
menggunakan bahasa matematika untuk mengapresiasikan ide atau gagasan secara tepat. Yang ketiga, mengelola pikiran matematikanya melalui komunikasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menganalisis dan mengevaluasi pikiran matematis dan strategi-strategi orang lain. Pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Munawwaratul Jannah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi tanya jawab yang efektif. Jadi, dalam kegiatan belajar mengajar, setidaknya seorang guru itu juga memberikan metode tanya jawab agar untuk apa, tujuannya untuk apa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang disusun dengan rapi, dengan baik, dengan teknik pengajuan yang tepat itu akan menimbulkan minat siswa dalam proses kegiatan belajar. Lah, dalam strategi tanya jawab ini ada yang menggunakan metode tanya jawab. Jadi metode tanya jawab itu sebuah metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara mengajukan pertanyaan antara guru dengan siswanya, siswa dengan gurunya, atau siswa dengan siswa yang lainnya. Jadi, dalam metode tanya jawab ini akan menimbulkan interaksi dua arah atau lebih. Lah, contoh tanya jawab dalam pembelajaran matematika itu misalkan ada seorang siswa bertanya kepada gurunya, apakah bilangan prima itu seperti apa, misalkan seperti itu ya. Lah, guru yang demokratis itu tidak langsung menjawab pertanyaan siswanya. Jadi guru memberikan acuan terlebih dahulu. Misalkan guru menjelaskan definisi bilangan prima terlebih dahulu. Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu, dan faktor pembaginya itu bilangan satu dan bilangan itu sendiri, misalkan seperti itu. Dan guru itu tidak memberikan, jadi bilangan prima itu contohnya, jadi bilangan prima itu bilangan 1, 2, 3, 5 dan seterusnya, tidak seperti itu. Tapi guru memberikan umpan balik kepada siswanya untuk berpikir. Jadi guru bertanya kepada si A, misalkan kepada si A, bilangan 2 itu bisa dibagi dengan bilangan apa saja, misalkan seperti itu. Lah, si A menjawab bilangan 2 itu bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan 2, misalkan seperti itu. Lah, guru juga bertanya kepada siswa yang lainnya, siswa B, misalkan seperti itu. Bilangan 4 itu bisa dibagi dengan bilangan apa saja. Lah, bilangan siswa B itu menjawab bilangan 1, 2 dan 4, seterusnya seperti itulah. Siswa tersebut nantinya akan dapat menyimpulkan, oh jadi bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri kan berarti 1, bilangan 2, bilangan 3 lah. Maka siswa dapat menyimpulkan mana yang bilangan prima dan bilangan yang bukan prima. Lah, dalam metode tanya jawab itu ada langkah-langkah yang harus guru perhatikan agar menjadi tanya jawab yang efektif. Lah, langkah pertama yaitu langkah penggunaan metode tanya jawab. Jadi untuk agar metode tanya jawab itu berlangsung dengan efektif, guru juga harus mengerti penggunaan metode tanya jawabnya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu tujuan pelajaran harus dirumuskan terlebih dahulu. Jadi seorang guru itu harus merumuskan terlebih dahulu tujuan pelajaran yang akan digunakan oleh si guru tersebut. Lah, yang kedua, seorang guru harus menyelidiki terlebih dahulu apakah metode tanya jawab itu sudah pas digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru harus meneliti terlebih dahulu untuk apa metode ini dipakai. Yang keempat, guru juga harus meneliti apakah pertanyaan itu mengandung banyak masalah atau tidak. Tapi sebaiknya dalam satu pertanyaan itu mengaitkan satu masalah saja. Yang kelima, guru dapat memilah di antara jawaban-jawaban yang banyak untuk dapat diterima.
Yang keenam, guru harus mengajarkan cara untuk mengemukakan pendapat. Yang pertama itu mengemukakan suatu fakta yang dikutip dari buku. Jadi tidak dengan pikiran yang harus ada acuan gitu. Nah, siswa yang menjawab itu harus ada acuan seperti mengacu kepada buku atau majalah harian atau sebagainya, seperti itu. Lalu langkah-langkah yang kedua itu langkah merencanakan metode tanya jawab atau menyusun perencanaan. Yang pertama, menentukan topik atau materi. Jadi seorang guru ketika ingin melakukan metode tanya jawab itu hendaknya menentukan topik atau materi terlebih dahulu yang akan dijelaskan di dalam kelas. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, jadi dengan menggunakan apa guru itu nantinya, metode apa yang akan digunakan seorang guru dalam proses pembelajaran, seperti itu. Yang ketiga, menyusun pertanyaan secara tepat sesuai dengan topik. Jadi guru juga harus menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya itu akan menimbulkan minat siswa dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh siswa. Pemateri terakhir akan dijelaskan oleh Anissa Widya Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan metode tanya jawab. Nah, di sini ada 10 langkah-langkah. Yang pertama, guru memberikan penjelasan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, guru mengkomunikasikan metode tanya jawab dengan cara tidak hanya siswa yang memberikan pertanyaan, tetapi siswa juga dapat menjawab pertanyaan dari guru dan juga teman siswa lainnya. Nah, yang ketiga, guru memberikan permasalahan sebagai bahan. Dan yang keempat, guru mengajukan pertanyaan. Tetapi guru mengajukan pertanyaan dengan tenang dan dengan suara yang jelas. Yang kelima, usahakan tidak mengulang-ulang pertanyaan agar siswa dapat fokus. Yang keenam, apabila terpaksa bertanya dengan menggunakan bahasa asing. Misalkan coba guru menjelaskan kepada siswa arti istilah tersebut. Yang ketujuh, pada akhir penjelasan, guru hendaknya memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Yang kedelapan, usahakan suasana tanya jawab tenang, bukan tegang. Yang kesembilan, diharapkan guru memperhatikan siswa yang pemalu dan pendiam untuk bertanya. Sedangkan siswa yang berani untuk bertanya itu harus dikendalikan untuk diberikan kesempatan kepada siswa yang pemalu dan pendiam. Dan yang terakhir, guru mengusahakan agar setiap pertanyaan berisi satu masalah saja. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.